Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan melakukan identifikasi nilai berakhlak pada tokoh inspiratif yakni B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Namanya begitu dikenal hingga saat ini, memiliki segudang prestasi yang mengharumkan nama bangsa. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Lalu, bagaimana B.J. Habibie dalam mengimplementasikan nilai berakhlak? Mari kita simak video berikut ini. Nilai pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Tahun 1989, pesawat N250 diperkenalkan di Paris Air Show. Kode N yang digunakan memiliki arti Nusantara. Tekad dan usaha B.J. Habibie dalam menyukseskan rancangan pesawat dan proyeknya ini merupakan salah satu bentuk perbaikan tiada henti yang ia lakukan demi kejayaan Dirgantara Indonesia. Nilai yang kedua adalah akuntabel. B.J. Habibie merupakan sosok yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapatkan tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan B.J. Habibie ialah caranya dalam membagi waktu. Ia konsisten membagi waktunya untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, atau berbincang dengan para tamunya. Dari semua waktu yang dia miliki, ia menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis paling banyak. Total yang ia habiskan untuk membaca dan menulis adalah setidaknya 7 jam dalam sehari. B.J. Habibie juga merupakan seorang yang kompeten, yaitu orang yang mau meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Pada era 1960-an, industri pesawat kerap direpotkan oleh struktur penghubung sayap pesawat yang seringkali retak akibat guncangan saat mendarat dan lepas landas. Dengan kejeniusannya, Habibie menginisiasi teori crack yang membuat struktur pesawat lebih kuat dan lebih mudah dianalisa apabila terdapat keretakan. Habibie juga mempunyai beberapa hak paten di industri penerbangan. Kemudian, Habibie juga merupakan seorang yang harmonis, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Habibie merupakan salah satu peletak demokrasi Indonesia dan tokoh kebebasan pers. Karena kebijakan pemerintahan Habibie lah, demokrasi multipartai, otonomi daerah, dan kebebasan pers bisa hidup di Indonesia. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan pengorbanannya untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sangat menginspirasi dan menjadi teladan bagi kita semua. Habibie juga merupakan seorang yang loyal dan setia terhadap NKRI serta pemerintahan yang sah. B.J. Habibie berani mengadakan referendum dan pada akhirnya melepaskan Timur Timur dari Indonesia dengan alasan harga diri bangsa. Timur Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tetapi, saya punya 210 juta rakyat. Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timur Timur, secara implisit, saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa lagi menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil risiko ini. Itu merupakan kutipan dari Baharudin Yusuf Habibie tentang referendum Timur Timur. Kemudian, adaptif. B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang inovatif, terbukti dari kontribusinya kepada dunia dirgantara. Inovasi-inovasinya ini pun sukses membawa nama Indonesia dikenal di kancah internasional. Selain itu, selama masa pemerintahannya, ada beberapa inovasi yang berani B.J. Habibie gagas, diantaranya seperti membentuk Komisi Pemilihan Umum, sehingga akhirnya berhasil menjalankan pemilu multipartai pada tahun 1999. Terakhir, nilai kolaboratif. Pada tahun 2017, Habibie mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pembuatan pesawat R80 dengan cara ikut patungan untuk mendanai proyek tersebut. Penggalangan dana dilakukan oleh perusahaan perancang dan pengembang pesawat terbang yang didirikan oleh Habibie dengan putra sulungnya, yaitu Ilham Akbar Habibie, melalui platform crowdfunding kitabisa.com. Pesawat R80 ini dirancang sendiri oleh Habibie, dengan tujuan sebagai angkutan udara regional di Indonesia dan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi sosok yang inovatif, Habibie juga terbuka untuk bekerja sama yang mencerminkan nilai kolaboratif dalam core values berakhlak. Demikian penerapan core values berakhlak pada sosok B.J. Habibie. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita internalisasikan dan maknai dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi ASN yang berkarakter.